kembali lagi merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan singkat pada pagi hari ini terambil dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan singkat pada pagi hari ini, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama. Orang yang mendapatkan kebangkitan pertama adalah disebut orang yang berbahagia. Ya, mengapa disebut orang berbahagia? Seperti ayat yang ke-6, poin yang pertama adalah karena kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya, maksud kematian yang kedua adalah akan mengalami penderitaan, yaitu di neraka. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya, ia hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dimaksud kematian kedua adalah mendapatkan penderitaan yang suatu saat nanti akan masuk neraka. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan orang yang sudah diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua adalah mengapa disebut orang yang berbahagia? Mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, disebut orang yang berbahagia adalah, dan ketika dia sudah terima Tuhan Yesus, maka dia adalah imam-imam Allah atau Kristus. Nah, imam adalah mewakili manusia untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah mengapa disebut orang yang berbahagia. Yang ketiga adalah mereka akan memerintahkan sebagai raja bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus, 1000 tahun lamanya. Jadi penekanannya renungan singkat pada pagi hari ini adalah percayalah kepada Tuhan supaya jangan mengalami kematian yang kedua, yaitu penderitaan yang kita alami. Jadi namun mengalami pengangkatan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi yang seperti ini, tetaplah percaya kepada Tuhan walaupun sangat tidak memungkinkan atau sangat kayak seperti tekanan yang begitu cukup menderita ya. Untuk itu, saudara-saudariku, saya mengajak, mari tetaplah percaya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga, maka kita juga akan imam-imam Allah dan Kristus dan memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan. Biarkanlah Tuhan terus yang menegur setiap kehidupan kami, sehingga kami terus mengingat akan kasih-Mu ya Tuhan. Dan suatu saat nanti ketika kami tidak ada lagi di dunia ini, Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
inilah ucapan syukur kami dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.